Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melki Nguru, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Gibeon, Jakarta Selatan. Ibu Bapak, Saudara-saudara pencinta Night Call GPIB, mari kita bersama-sama berteduh diri sejenak sebelum memasuki peraduan kita untuk ada bersama-sama di sekitar firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, karuniakanlah kami Roh Kudus, supaya kami mempunyai telinga yang mendengar dan hati yang menerima, serta keinginan untuk melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Sekarang bersabdalah Bapa, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam Injil menurut Matius pasal 13, Matius pasal 13, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, dan saya akan membaca ayat temanya saja, yaitu ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Matius 13 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bukan tunarungu, tapi tak mendengar. Itu topik kita pada malam hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan, tentu kita semua senang untuk mendengarnya. Apalagi bila firman itu disampaikan oleh seorang pengkhotbah yang menjadi favorit kita, yang menjadi kesukaan kita, maka kita akan menyisihkan waktu, kita akan duduk dengan tenang, mendengar dan menyimak setiap kata yang diucapkan. Malam hari ini, bacaan kita mengarahkan kita tentang bagaimana sikap orang mendengar firman Tuhan. Settingan cerita dalam Injil menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 atau sampai dengan 23 menceritakan tentang seorang tokoh yang begitu populer pada waktunya, sehingga kemanapun ia berjalan, banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan dia, untuk mendengarkan pengajarannya. Dikatakan, Yesus pada waktu itu keluar dari rumah ibadat dan duduk di tepi danau. Lalu orang berbondong-bondong datang mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu, duduk di situ. Dan orang banyak berdiri di tepi pantai. Di situ Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang penabur. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di dalam bacaan kita ini, dalam pengajaran Yesus tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ibaratkan seorang penabur yang menabur, yang membawa benih dan menabur benih. Ada yang jatuh
di tanah yang berbatuan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini mau menggambarkan kepada kita bersama-sama bagaimana sikap hati kita. Bahwa dari perumpamaan ini ada dua hal yang paling penting yang Yesus utarakan kepada orang banyak itu. Ketika mereka akan mendengar firman Tuhan, maka yang pertama adalah bagaimana suasana hati mereka. Yang kedua, bagaimana dengan telinga mereka. Hati dan telinga, hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Apabila seseorang datang mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang syarat dengan masalah, dengan hati yang penuh dengan kedengkian, kemarahan, apa yang terjadi? Firman Tuhan itu dia dengar, tetapi tentunya tidak akan tumbuh di dalam hatinya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bahkan mungkin dia akan tersinggung ketika firman itu sedikit banyak menyinggung tentang kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hati yang kacau, hati yang resah, ibaratkan tanah yang penuh dengan bebatuan. Tanah yang kering, tanah yang gersang. Sama halnya dengan orang-orang yang datang dengan penuh kedengkian, kebencian, kesombongan. Orang-orang yang penuh dengan egoisme. Ketika mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Firman itu hanya akan tumbuh sebentar saja. Tetapi ia kemudian terhimpit, lalu mati oleh karena kebencian, oleh karena kedengkian, oleh karena iri hati, oleh karena pementingan diri sendiri. Nah, itulah yang seringkali terjadi, bukan? Di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang dipersiapkan. Dan oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suasana benih yang jatuh di tanah yang subur ini seperti apa? Suasana hati yang damai, suasana hati yang penuh dengan sukacita. Ia ada dalam akrab bersama-sama dengan Tuhan. Ia bagaikan tanah yang gembur. Ketika benih itu ditaburkan, maka ia akan tumbuh. Kita perhatikan di sini. Kata kuncinya bukan semata-mata pada benih yang ditaburkan, tetapi pada suasana hati yang gembur, suasana hati yang subur, suasana hati yang damai, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Dikatakan, ada yang berat 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dia tumbuh, dia berbuah, dan buahnya itu berlipat-lipat ganda. Apa yang
hendak dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapkan telinga kita, hati kita, ketika mendengarkan firman Tuhan. Maka firman itu tidak akan tinggal diam dan mati di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tetapi ia akan bertumbuh dan berkembang dalam setiap kehidupan kita. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tergantung bagaimana hati kita menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengusahakan hidup ini dengan penuh damai sejahtera dari hari ke hari. Pertanyaannya, dalam posisi mana kita berada ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah suasana hati kita adalah tanah yang subur, tanah yang gembur? Atau kita sekedar hanya ingin memenuhi keinginan dan hasrat hati kita? Tuhan menanti jawaban kita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini. Beri kami telinga dan hati yang menyatu dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mampu mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berbuah dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 dalam suasana yang semakin mencekam, semakin banyak korban berjatuhan, terpapar, semakin banyak orang yang hidup di ruang-ruang isolasi, baik isolasi mandiri di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Begitu banyak air mata yang tercurah menyaksikan kekasih-kekasih hati yang gugur oleh karena keganasan virus corona ini. Kami tidak berdaya. Oleh karena itu kami memohon kasih sayang-Mu Tuhan berlaku atas kami semua. Angkat virus ini. Upaya pemerintah melalui PPKM darurat pada saat ini, protokol kesehatan yang harus dijalankan, vaksinasi yang dijalankan, Tuhan, Engkau berkati, dan biarlah seluruh masyarakat menopang kegiatan ini. Gereja-gereja Tuhan berkati. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat sebagai salah satu wadah gereja yang ada, Tuhan berkati dalam seluruh jajaran pelayanan, majelis sinode, majelis jemaat, perangkat-perangkat pelayanan, unit-unit misioner di wilayah-wilayah melalui badan pelaksana musyawarah pelayanan, sampai dengan mereka yang ada di pos-pos pelayanan di berbagai tempat. Tuhan, Engkau tuntun dan bimbing kami semua, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu berbuah-buah dalam hidup kami. Proses persiapan penyelenggaraan persidangan sinode ke-21 pada bulan Oktober nanti pun, Tuhan, Engkau berjalan bersama-sama, baik majelis sinode maupun panitia pelaksana dengan seluruh perangkat kerja yang ada, peserta-peserta dari setiap jemaat. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami malam ini, istirahat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan pelihara kami. Biarlah kami bangun besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, mengisi hari kami dengan memperlakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudara, selamat beristirahat. Ingatlah, dalam setiap aktivitas kita ketika kita ada dalam hari kerja, maka terapkanlah protokol kesehatan. Bangun juga hati dan pikiran yang bersih, sehingga iman dan imun tubuh kita pun tetap terjaga. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan beserta kita. Shalom.